Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali melanjutkan diskusi tentang salah satu keamanan komputer, yaitu steganografi, bukan kriptografi. Kalau di kriptografi pesannya yang dirubah ke dalam bentuk lain tapi tetap terlihat. Nah, kalau di stegano itu pesannya disembunyikan. Jadi pesannya disembunyikan. Jadi pengertiannya, steganografi ini adalah seni atau ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan informasi ke dalam sebuah objek hingga terlihat bahwa itu bukan sesuatu yang rahasia gitu. Jadi seolah-olah hal yang biasa. Nah, karena sekarang banyak penggunaan hal-hal yang cukup berharga lah, nilai uangnya juga di situ di dunia IT atau di dunia komputer digital, sehingga steganografi ini juga diterapkan dalam dunia digital. Jadi banyak sekali keseharian kita yang sebenarnya ketika kita menggunakan berbagai layanan yang ada di internet, sebenarnya di dalamnya ada steganografinya. Contoh paling sederhana, mungkin Anda pernah lihat streaming di YouTube Live. Di situ kalau Anda lihat yang pakai Zoom, biasanya di bagian kanan bawah itu ada watermarkingnya, ada tulisannya Zoom gitu. Padahal waktu kita live pakai Zoom seperti ini, itu di bagian kanan sini nggak ada tulisan Zoom-nya. Tiba-tiba begitu muncul di YouTube, di sini ada Zoom-nya. Nah, itu karena adanya digital steganografi ini. Jadi dia bisa ngasih watermark, bisa ngasih penanda. Nah, ada yang dilihatkan memang seperti itu, ada juga yang tidak dilihatkan. Harusnya sih kalau watermark aslinya nggak dilihatkan. Kalau di dunia nyata, contohnya steganografi. Bentar, mumpung ada orangnya, saya bisa tanya acak deh. Sekar. Contoh di dunia nyata, steganografi digunakan di mana? Sekar, ada orangnya? Halo, halo. Saya nggak ngomong dengan tembok kan ini. Sekar, ada orangnya kah? Tidak tahu, Pak. Itu anak Ilkom bukan? Iya, Pak. Ilkom. Oh, orangnya kemana ya itu? Oke. M. Rizky Setiawan. Aduh, jaringanku. Nah, Pak. Contoh steganografi dalam kehidupan nyata yang sederhana aja. Contoh steganografi. Iya, penerapan steganografi di dalam kehidupan nyata. Di sekitar kita, bahkan mungkin kita tiap hari pakai malahan. Ayo, durasi. Coba. Lufatul Mahfirah. Lufatul Mahfirah, ada orangnya kah? Hadir, Pak. Ya, contoh penggunaan steganografi dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah mikir yang... Enggak, Pak. Saya baru join. Iya, pertanyaannya itu contoh penggunaan steganografi dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya? Yang sederhana aja.
Alan, ada orang kah? Aduh, itu Iya, Pak. kedengeran tuh sama temennya. Ntar Contoh, dulu Pak ya, saya cari di Google dulu Pak. aduh, kelamaan cari di Google. Orang itu loh ada di tempat kalian masing-masing. Contoh paling sederhana yang sering Anda gunakan produk steganografi itu ada di mata uang, di mata uang kertas terutama. Watermark tadi sudah saya sebutin. Contoh sederhananya watermark. Kemudian ada invisible ink juga di situ, ada tinta yang tidak terlihat. Kemudian ada tulisan yang kecil banget. Istilah lainnya kalau di dalam dunia steganografi namanya microdot atau micro picture atau micro anything lah, yang itu tidak terlihat oleh mata, yang hanya sistem tertentu yang bisa menerjemahkan atau melihat itu ya. Oke, contoh lain kalau dalam digital steganografi misalkan menyembunyikan teks di dalam MP3 misalkan seperti itu. Awalnya steganografi ini diperkenalkan pada 440 sebelum Masehi. Di steganografi ini digunakan oleh raja pada saat itu, Pistasius. Dia mengirimkan budaknya dengan pesan yang ditato di kepala. Jadi kepalanya ditato, kemudian di dalam ditumbuhkan rambutnya, kemudian baru budaknya pergi ke tujuan. Nah, jadi orang nggak tahu bahwa ternyata si budak ini bawa pesan, tapi di kepalanya kan nggak kelihatan kalau ada rambutnya. Nah, untuk ngebaca itu lagi ya dibotakin lagi. Jadi ya itulah catatan sejarah. Sebenarnya ada yang lebih tua dari itu. Ada di hieroglifnya di situs-situs historikalnya di Mesir. Nah, di situ juga ada beberapa contoh steganografi. Kemudian pertama kali yang terekam atau tercatat penggunaan steganografi ini ada di tahun 1944 dalam bentuk buku atau dalam bentuk dokumentasi yang tertulis. Ini dibuat oleh Johannes Trithemius. Nah, kalau kita bicara apa bedanya antara steganografi dengan kriptografi, maka kita bisa tahu bahwa tadi saya di depan sampaikan kalau steganografi itu menyembunyikan pesan, sedangkan kriptografi itu mengubah pesan ke dalam bentuk yang lain, ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Kalau stegano itu membawa data ataupun informasi yang tidak bisa dilihat. Jadi bedanya di situ. Keduanya bisa dikombine, keduanya bisa digabungkan. Dikenakan algoritma kriptografi dulu baru disteganokan, atau sebaliknya disteganokan dulu baru dikriptografikan. Di dalam dunia komputer justru lebih banyak lagi media yang bisa dipakai untuk menyembunyikan informasi. Ini contoh yang paling sering digunakan, covert channel. Covert channel ini VPN sederhananya. VPN itu kita, apalagi yang lewat HTTPS ya, itu hampir-hampir tidak terlihat kalau itu VPN. Jadi kalau ada yang suka mainan VPN lewatnya HTTPS, itu seolah-olah datanya lewat seperti paket Anda browsing pakai browser ke HTTPS, misalkan google.com segala macam. Nah, kita bisa menyembunyikan VPN kita di dalam HTTPS. Ya, hampir semua VPN itu ya sifatnya menyembunyikan data. Semua VPN itu sifatnya menyembunyikan data. Jadi kalau kita bicara contoh steganografi dalam dunia jaringan komputer, ya paling banyak digunakan yang di VPN itu.
Kemudian kita juga bisa menyembunyikan teks di dalam sebuah halaman website. Kemudian menyembunyikan sebuah file di dalam dalam image lah. Jadi kita bikin ada file, ditempelin, seolah dibuka berupa image. Atau kita melakukan null GPorts, ini juga sama aja sebenarnya. Ini tadi kita bisa mengcombine kan kriptografi dengan steganografi. Nah, di dalam kriptografinya ada steganografinya. Komponen yang ada dalam sebuah sistem steganografi yang jelas pertama ada hidden text. Hidden text ini kalau di dalam kripto sama dengan posisinya plain text. Ini yang mau kita sembunyikan. Cover object ini adalah alat kita untuk menyembunyikan yang di atasnya. Kemudian stegotext ini hasil operasi hidden text kita sembunyikan dengan cover text. Kemudian stego key ini kunci yang dipakai untuk membuka objek yang kita sembunyikan. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa kita juga bisa menghubungkan steganografi dengan kriptografi. Jadi informasinya dikasih perlindungan ganda ya. Metodenya sederhana, cover medium ditambah dengan hidden data. Tadi di sini istilahnya hidden text, boleh hidden text, boleh hidden data. Cover medium atau cover text ditambahkan dengan stego key, ini hasilnya adalah stego medium atau stego object ya di sini, stego object. Stego text atau stego object. Nah, apa saja yang bisa dijadikan cover medium atau sesuatu yang dipakai untuk menyembunyikan data atau informasi. Bisa image, bisa audio, bisa video, bisa tadi teks juga. Jadi teks dipakai untuk menyembunyikan teks itu juga bisa. Dan media-media yang lain. Ini contoh. Ini gambar alur dari metode steganografi. Misalkan ini adalah secret image-nya, ini yang dipakai untuk menutupi. Jadi ini ditimpakan ke sini. Jadi ini ditimpakan ke sini, istilahnya di encode. Nanti dikasih kunci. Ini kuncinya 1 ya, simetrik dia. Simetrik key. Kemudian ini yang dikirimkan. Ini yang dikirimkan ke tujuan. Diterima di tujuan, di decode, dikenakan lagi kunci yang sama karena simetrik key. Dilepas cover image-nya. Kemudian secret image-nya yang ditampilkan ke si tujuan atau si pengguna di tujuan. Sesederhana itu. Nah, kalau di dalam metode steganografi untuk file image ada yang namanya teknik least significant bit LSB insertion. Jadi teknik ini dipakai untuk memasukkan bit-bit data atau bit-bit informasi ke dalam file image dengan memanfaatkan bagian terakhir dari sebuah warna itu sebenarnya atau RGB ya. Nanti kita lihat mudah-mudahan bisa kita lihat sedikit gimana warna itu kalau dalam bentuk RGB di pojokan paling akhir dari bitnya itu. Nah, di pojokan sini itu kita bisa ngasih nilai bit 1, 0. Ini nggak berpengaruh banyak dengan warna.
Jadi di situ tidak akan berpengaruh banyak dengan warna. Coba kita coba. Nah, ini saya akan nyoba warna. Saya mau kasih warna merah aja deh. Warna kesukaan saya. Ini kan anggap ini biner ya. Kalau biner itu kan ini kita ganti 0 aja belakangnya. Ada yang bisa ngeliat nggak perubahan warna merahnya? Nggak banyak kan berubahnya. Atau kita ganti kalau 2. Iya, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini 255 ya. Ini kalau ini binernya terakhirnya kan karena ganjil terakhirnya itu pasti 1. Kalau kita mau belakangnya ganti 0, ini jadi 54. Ada yang bisa ngeliat perbedaannya 254 sama 255? Kalau saya sih nggak lihat bedanya. Saya nggak ngelihat bedanya ya. Jadi kalau kita ganti agak jauh ke 0 misalkan, ini masih kelihatan. Kalau matanya jeli masih bisa ngelihat. Kalau kita ganti yang lebih jauh lagi deh. Nah, itu ada agak gelap. Agak cerah. Jadi kalau mengganti bit terakhir aja tidak akan kentara kelihatannya. Jadi yang terakhir ini yang diganti 1010. Ini contoh kita menggunakan RGB, ada pixel yang isinya 9 byte. 9, 1, 2, 3, 4, 5 di tengah, 6, 7, 8, 9. Yang akan kita rubah adalah yang di dalam kotak putih-putih itu. Ini data yang mau disembunyikan. Jadi data yang disembunyikan yang saya kotakin warna kuning di bawah. Nah, itu saya insert yang kuning tadi. 9 bit itu saya masukkan di sini. 1, 0, 1. Yang ini juga 1, 0, 1 yang di sini. Di baris ini ya. 1, 0, 1 kan nih biar mudah nih. 101, 101, 101 ini juga 1. Sini juga 101. Nah, di sini kita ngelihat ternyata tidak banyak yang berubah juga. Kita bisa lihat di sini ini nggak banyak berubah. Yang berubah dari angka-angka tersebut posisinya cuman yang mana itu? Yang di atas 111. 111 berarti yang berubah cuman ini nih. Ini yang berubah ya, saya silang. Kemudian yang bawah 10 0 010. 0 1 0. Itu yang berubah. Kemudian yang di bawahnya lagi 101. 101 tetap. Nah, jadi yang berubah ada 1 2 3 4. 4/9. Ya anggaplah mendekati 50%. Dan itu nggak banyak merubah warna ataupun tingkat kecerahan dari gambarnya. Nah, dari situ kita bisa memasukkan dapat satu karakter ini misalkan seperti itu. Sedangkan karakternya kan kalau misalkan kita punya file image 1 mega, 1 mega itu berapa ya? 1024. 1024 kali 1024 byte. Satu karakter 1 byte. Satu char, satu karakter ya, 1 huruf, 1 byte. Berapa huruf yang bisa kita masukkan? Ya segini.
Bisa bikin cerita, bukan cerita pendek lagi, ini cerita berseri kalau ini. 1024 kali 1024 karakter. Nah, bisa banyak informasi yang bisa disampaikan. Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan ada beberapa metode yang ada di dunia nyata. Contohnya watermarking atau tanda air. Itu kalau Anda pegang uang, Anda bisa terawang uangnya, itu ada watermarkingnya. Kemudian ada invisible ink atau tinta yang tidak terlihat. Anda kenakan sinar ultraviolet, atau Anda kenakan panas, atau Anda kenakan zat asam, baru muncul. Nah, itu contoh invisible ink. Ada juga di uang itu ya tadi microdot atau micro font atau micro image. Anda baru bisa melihat kalau pakai kaca pembesar, atau kalau tahu formasinya, kalau misalkan memang tahu teknik mencetak microdotnya, Anda bisa tahu formasinya. Oh, ternyata formasinya seperti ini. Microdot ini pernah juga dipakai di beberapa printer. Dia mencetak titik berwarna kuning di posisi tertentu di sebuah kertas. Jadi kalau Anda tidak terlalu jeli melihatnya, Anda nggak akan tahu titik di kertas itu dipakai sebagai penanda printernya sudah berapa kali mencetak. Jadi ibaratnya apa ya, untuk menghindari lah, misalkan Anda bilang printernya rusak nih, baru 100 kali cetak masa sudah rusak. Nah, begitu dicek mana cetakan terakhir, Anda bawa cetakan terakhir, di scan dengan metode tertentu, ditimbulkan warna kuningnya atau dikasih lihat posisinya di mana, akan ketahuan ternyata sudah nyetak sampai 1000 kali misalkan. Itu loh Ada yang mau ditanyakan? Indah Triwulandari. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang lain ada DCT atau Direct Gaussian Transformation, kemudian Wavelet Transformation, ini di image ya kebanyakan. Kalau image, di image itu pasti akan bisa digunakan juga buat di video, karena video itu adalah rentetan image. Kemudian di sound kita bisa menggunakan spread spectrum, MIDI, dan MP3 untuk proses steganografinya. Sedangkan MP3 itu sendiri juga sebenarnya encodingan, bukan murni file suara raw di convert gitu, enggak, tapi dia juga encodingan sebenarnya. Jadi tidak murni apa ya, tidak murni file suara gitu, berupa hasil encoding. Metode lain kalau di teks ada line shift coding, di Word ada word shift coding, kemudian kita juga bisa teks kontennya. Ini kita bisa lihat huruf-huruf depan ini adalah informasinya ya. Nanti kalau disusun jadinya seperti ini. Nah, ini yang di publish. Ini yang dipublish, ini yang disampaikan. Kemudian serangan apa saja yang bisa kita kenakan ke serangan apa saja bisa kita kenakan ke dalam sebuah sistem steganografi. Basic attack, ini kita bisa kayaknya mau kena durasi deh. Saya stop share dulu ya, nanti kita lanjut lagi.